Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama dengan Bapak di tempat ini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 10. Materi kita pada hari ini materi yang ke-11 dengan tema Allah menciptakan alam dan keindahannya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Mengakui keajaiban kuasa Allah sebagai pencipta alam semesta dan segenap isinya. 2. Mengakui keindahan alam ciptaan Tuhan. 3. Menyadari bahwa keindahan alam harus dijaga dengan baik. 4. Menilai peran diri sendiri, masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keindahan alam di lingkungan lokal dan regional. Adapun tujuan atau capaian pembelajaran pada hari ini yaitu mengkritisi tindakan manusia dalam tanggung jawabnya memelihara dalam ciptaan Allah. Sebelum kita masuk materi lebih lanjut, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Framelands Music. Welcome back to a wonderful Indonesia. Kalian sudah menyaksikan tayangan video yang tadi, itu betapa kayanya Indonesia, betapa indahnya Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu kekayaan alam Indonesia. Indonesia adalah negeri yang begitu kaya dan menakjubkan karena letak geografisnya yang unik. Indonesia adalah negeri yang kaya dan menakjubkan
terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Posisi Indonesia di jalur perdagangan dunia menjadi tempat strategis bagi ekonomi global. Iklim tropis mendukung pertanian dan perkebunan, menjadikan Indonesia salah satu penghasil kopi, karet, dan kelapa sawit terkemuka. Kekayaan alam Indonesia meliputi flora dan fauna yang tidak ditemukan di negara lain. Kekayaan tambang seperti batu bara, minyak bumi, emas, perak, hingga nikel, serta laut dan hutan yang melimpah. Semua itu menjadi bukti bahwa alam Indonesia adalah karunia luar biasa dari Tuhan yang patut kita syukuri. Pengakuan dunia atas keindahan alam Indonesia, karena pulau-pulau di Indonesia mendapat pengakuan dunia atas keindahan yang luar biasa, dan ini semakin membuktikan dengan masuknya Pulau Jawa, Bali, dan Lombok dalam daftar 3 pulau terindah di dunia dengan versi majalah Travel and Leisure. Pulau Jawa sebagai pulau terpadat menawarkan perpaduan antara sejarah dan modernitas dengan kota-kota seperti Yogyakarta yang kaya akan budaya dan warisan sejarah, serta kawasan seperti Gunung Bromo yang menakjubkan. Di sisi lain, Bali dikenal sebagai Pulau Dewata yang terkenal dengan pantai-pantainya yang memukau, seni dan budaya yang kaya, serta keramahan masyarakat yang membuat setiap pengunjung merasa disambut dengan hangat. Sementara Lombok dengan keindahan alam yang tenang dan landscape yang menakjubkan, termasuk Gunung Rinjani dan pulau-pulau yang masih alami, menawarkan pengalaman yang berbeda bagi pelancong. Pengakuan internasional bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi juga mencerminkan keindahan panorama alam, kekayaan budaya, dan keramahan yang membuat Indonesia istimewa. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, menjadikan sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Contoh keindahan alam di Indonesia, Pulau Jawa misalnya, bukan hanya dikenal sebagai pusat budaya dan sejarah Indonesia, tetapi juga memiliki banyak keindahan alam yang menakjubkan. Warisan budaya yang kaya seperti Candi Borobudur yang diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Di samping itu juga, Pulau Jawa memiliki berbagai landscape yang menakjubkan, mulai dari gunung berapi yang megah seperti Gunung Merapi dan Gunung Semeru, hingga air terjun yang mempesona seperti air terjun Tapak Sewu, taman nasional seperti Taman Nasional Ujung Kulon, dan Gunung Gede Pangrango. Sementara itu di NTT, Pulau Komodo menonjol sebagai habitat satwa purba langka, yaitu komodo. Komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Gili Mutang, yang semuanya merupakan bagian dari kawasan
Taman Nasional Komodo. Tak jauh dari sana terdapat Danau Kalimutu yang dikenal dengan sebutan Telaga Tiga Warna karena fenomena perubahan warna air yang unik dan menakjubkan. Danau Kalimutu terdapat di Pulau Flores. Danau ini memiliki 3 kawah yang masing-masing memiliki warna yang berbeda-beda. Keindahan Indonesia tidak hanya terbatas pada Pulau Jawa, Bali, dan Lombok saja. Alam yang menakjubkan dan keragaman budaya yang tersebar di berbagai daerah menciptakan kekayaan yang luar biasa. Di Sulawesi Utara, Bunaken terkenal dengan taman laut yang memukau, menawarkan keindahan terumbu karang yang menjadi habitat ratusan spesies ikan dan biota laut lainnya. Danau Toba di Sumatera Utara adalah salah satu danau terbesar di dunia yang dikelilingi oleh budaya lokal yang unik. Danau ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga menjadi pusat bagi festival budaya dan tradisi masyarakat lokal yang ada di sana. Pulau Samosir yang terletak di tengah Danau Toba adalah tempat yang ideal untuk menyelami lebih dalam sejarah dan tradisi lokal termasuk seni musik dan tarian. Pulau Nias terkenal dengan tradisi lompat batu yang menjadi ciri khas budaya lokal. Olahraga selancar di Nias juga menarik banyak penggemar dari seluruh dunia. Raja Ampat di Papua menawarkan panorama alam yang spektakuler dengan pulau-pulau kecil yang bertebaran di lautan biru, serta keanekaragaman hayati yang luar biasa menjadi surga bagi para penyelam. Selain itu, daerah seperti Maluku dan Bangka Belitung juga memiliki pesona tersendiri dengan pantai yang indah dan budaya lokal yang kaya. Dari keindahan alam yang menakjubkan hingga kekayaan budaya yang beragam, Indonesia menyimpan banyak permata yang menunggu untuk ditemukan, menjadikan sebagai salah satu tujuan wisata terfavorit di dunia. Semua keindahan bukan hanya sekedar panorama yang indah, tetapi juga merupakan refleksi atas kebesaran dan keagungan Tuhan dalam menciptakan dunia. Tiap elemen alam, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki peran masing-masing dalam ekosistem yang seimbang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita merawat alam dan melestarikannya sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Merenungkan keindahan alam yang ada di sekitar kita juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan sehingga generasi mendatang dapat menikmati kejadian. Segala ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik yang terdapat di dalam Kejadian 1. Dengan kesadaran akan tanggung jawab ini, kita seharusnya tidak hanya menjadi pengunjung, tetapi juga menjadi penjaga alam ini, seperti diamanatkan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Melalui tindakan sederhana seperti mengurangi sampah plastik, mendukung konservasi, dan menghormati habitat alami, kita berkontribusi dalam menjaga keindahan
yang telah diciptakan. Semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Dengan merawatnya, kita dapat memastikan bahwa keindahan itu akan terus ada dan menginspirasi bagi orang di masa depan. Keseimbangan antara manusia dan alam adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang harmonis dan berkelanjutan. Kitab Kejadian pasal 1 bukanlah sebuah buku ilmiah atau geologi yang bertujuan menjelaskan secara teknis bagaimana alam semesta terbentuk. Sebaliknya, tujuan utama adalah memperkenalkan kepada kita pribadi yang maha kuasa, yaitu Allah Sang Pencipta, yang berada di balik seluruh karya ciptaan. Dalam narasi penciptaan ini, Allah tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi Ia melakukan dengan penuh keteraturan, keindahan, dan maksud yang mendalam. Setiap hari penciptaan menunjukkan langkah-langkah yang terencana, dimulai dari penciptaan cahaya hingga penciptaan manusia sebagai puncak karyanya. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta bukan hasil kebetulan, melainkan sebuah karya cipta yang direncanakan dengan cermat, mencerminkan sifat Allah yang teratur dan sempurna. Kitab ini juga secara tegas membantah pandangan masyarakat kuno menganggap bahwa matahari, bulan, dan bintang sebagai dewa-dewa yang harus disembah. Dalam kisah penciptaan, semua itu justru diciptakan Allah dan berada di bawah kuasanya. Kita melihat bagaimana setiap kali Allah menciptakan sesuatu dan menyelesaikan karya penciptaannya, Ia menyatakan bahwa semuanya baik. Pengulangan kata baik ini bukan hanya sekedar penilaian, tetapi merupakan penegasan bahwa tidak ada satupun ciptaan yang merupakan kegagalan. Setiap elemen yang diciptakan, dari cahaya yang memisahkan siang dan malam, hingga makhluk hidup yang menghuni bumi, memiliki tujuan yang jelas dan tempat yang khusus dalam tatanan semesta. Allah menciptakan dengan penuh perhatian dan setiap bagian dari ciptaannya berkontribusi pada keselarasan dan keindahan alam semesta. Kata baik juga menggambarkan sifat Allah yang baik, mencerminkan bahwa ciptaannya tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga indah dan harmonis. Dalam konteks ini, kita diajak untuk melihat dalam makna dari setiap komponen ciptaan, mulai dari pegunungan yang megah hingga lautan yang luas. Dengan menyatakan bahwa ciptaannya adalah baik, Allah juga mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab kita sebagai pengolah ciptaannya. Hari demi hari penciptaan Allah berlangsung secara sistematis, menciptakan sebuah struktur yang terencana dengan baik. Pada 3 hari pertama, Allah menciptakan tempat bagi ciptaan-ciptaan berikutnya. Terang dan gelap, cakrawala, serta daratan dan lautan. Dengan memisahkan terang dari gelap, Allah memberikan dasar bagi waktu dan ritme kehidupan. Cakrawala yang diciptakan tidak hanya membatasi ruang, tetapi juga memberi orientasi bagi makhluk hidup
yang akan datang. Selain itu, penciptaan daratan dan lautan menciptakan lingkungan yang beragam, memungkinkan ekosistem yang kaya akan berkembang. Kemudian pada hari yang ketiga berikutnya, Allah menciptakan isi dari tempat-tempat tersebut, benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang yang memberikan cahaya dan penanda waktu. Makhluk hidup di udara dan air seperti burung dan ikan yang memperkaya ekosistem, serta hewan darat dan manusia sebagai puncak dari karya penciptaannya. Dengan pola yang jelas ini, kita melihat bahwa Allah bukanlah pencipta yang sembarangan. Ia adalah Tuhan yang teratur dan penuh hikmat. Pola penciptaan ini mengajarkan kita tentang pentingnya keteraturan dan struktur dalam kehidupan. Setiap elemen diciptakan dengan tujuan yang spesifik dan saling melengkapi, menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar daripada yang dapat kita pahami. Meskipun kisah penciptaan ini sering dipertanyakan dari sudut pandang sains modern. Misalnya, bagaimana terang itu bisa ada sebelum matahari diciptakan, atau bagaimana dengan tumbuhan tidak berbiji. Namun jelas bahwa maksud dari kisah ini bukan hanya untuk menjelaskan proses ilmiah, melainkan menyampaikan pesan rohani yang mendalam. Kisah ini mengajarkan kita untuk merenung sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terikat oleh batasan-batasan waktu dan ruang yang kita pahami. Dalam proses penciptaan, terang yang ada sebelum matahari menunjukkan bahwa Allah adalah sumber segala cahaya dan kehidupan, dan bahwa keberadaannya tidak tergantung pada ciptaan lainnya, dan mengingatkan kita bahwa dalam kegelapan sekalipun cahayanya selalu ada, memberi harapan dan petunjuk. Lebih jauh lagi, penciptaan tumbuhan tanpa biji sebelum diciptakan makhluk hidup lainnya mengilustrasikan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih kompleks daripada yang dapat dilihat. Dia menunjukkan bahwa setiap langkah dalam menciptakan memiliki tujuan dan arti yang mendalam. Dengan kebijaksanaan yang luar biasa, Allah menciptakan dunia yang seimbang dan harmonis, di mana setiap elemen saling terkait dan berfungsi dengan baik. Pesan rohani ini mendorong kita untuk memahami bahwa penciptaan bukan hanya tentang proses fisik, tetapi juga tentang hubungan antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Dalam setiap detail penciptaan terdapat pengingat akan kasih dan kebijaksanaan Allah yang menuntun kita untuk hidup dalam keharmonisan dengan alam dan sesama. Selain itu, narasi penciptaan juga menunjukkan bahwa Allah memberi tugas dan mandat kepada manusia untuk memelihara bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman, "Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Namun seringkali perintah itu disalahpahami. Banyak orang menganggap mandat itu sebagai izin untuk mengeksploitasi alam secara sewenang-wenang.
tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Padahal maksud Allah adalah agar manusia menjadi pengelola yang bijaksana, bukan menindas ciptaannya. Tanggung jawab ini menuntut kita untuk menjalankan peran sebagai penjaga yang menghormati dan melindungi keindahan alam serta keseimbangannya. Mandat ini bukanlah kuasa mutlak untuk merusak, melainkan panggilan untuk menjadi mitra kerja Allah dalam memelihara dan melestarikan bumi. Kita diajak untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana, menjaga ekosistem, dan memastikan bahwa generasi mendatang juga mendapat menikmati kekayaan alam yang sama. Sayangnya, kerusakan alam kita semakin nyata. Penebangan hutan liar, eksploitasi tambang yang berlebihan, dan penggunaan sumber daya yang tak bertanggung jawab telah menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim, dan kerusakan ekologis lainnya. Dampak dari tindakan manusia ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh kehidupan sosial dan ekonomi. Komunitas yang bergantung pada sumber daya alam untuk bertahan hidup semakin terancam, dan spesies yang penting bagi ekosistem kita pun menjadi punah. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi yang luas. Mandat untuk menguasai dan memelihara bumi seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengembangkan praktek berkelanjutan, dan berkontribusi pada upaya konservasi. Dengan demikian, kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk menjadi pengelola yang bijaksana, menciptakan harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang layak bagi sesama makhluk hidup. Sebagai orang percaya, kita harus melihat kembali mandat Allah itu sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam konteks ini, kita diingatkan akan perumpamaan Yesus tentang talenta, yang mengajarkan bahwa apa yang dipercaya kepada kita harus dikelola dengan baik dan memberi manfaat, bukan dihambur-hamburkan atau dirusak. Setiap talenta yang kita miliki, baik itu kemampuan, sumber daya, maupun lingkungan sekitar, merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Hutan yang ditebang seharusnya ditanam kembali dan menjaga keanekaragaman hayati sehingga ekosistem dapat pulih dan berfungsi kembali. Selain itu, menggunakan minyak bumi dan mineral lainnya harus dilakukan dengan bijak, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Kita harus beralih ke praktek yang lebih berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan dan berkontribusi pada pemanasan global. Pengembangan sumber daya energi alternatif seperti tenaga matahari, air, dan angin seharusnya menjadi prioritas kita demi kelangsungan ciptaan yang lebih luas. Energi terbarukan tidak hanya mengurangi jejak karbon, tetapi juga menciptakan peluang
untuk berinovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sampailah pada saatnya untuk kesimpulan dan panggilan iman untuk kita semua. Allah tidak menciptakan alam untuk dihancurkan oleh manusia. Sebaliknya, Ia mengundang kita untuk ikut ambil bagian dalam karya pemeliharaan ciptaannya. Menjadikan kita bukan hanya penguasa, tetapi juga penjaga dan pelindung dari keindahan yang telah diciptakannya. Keindahan dan keajaiban alam semesta menjadi bukti nyata dari kasih dan kemuliaan Allah. Setiap pegunungan yang menjulang, setiap sungai yang mengalir, dan setiap spesies yang hidup di bumi adalah manifestasi dari kebijaksanaan dan cintanya kepada ciptaannya yang mendalam. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab yang besar bagi kita menjaga demi generasi masa kini dan masa depan. Ini bukan hanya untuk melestarikan keindahan alam, tetapi juga untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan seluruh makhluk hidup. Dengan menjaga alam, kita sebenarnya sedang menjaga warisan yang akan dinikmati oleh anak cucu kita, memungkinkan mereka untuk merasakan keajaiban dunia yang sama yang kita nikmati saat ini. Ini merupakan aktivitas di dalam kelas. Berikut ada 5 pertanyaan yang bisa kalian diskusikan di dalam kelas nanti setelah pelajaran ini, dan akan Bapak tunggu nanti setelah ini bagaimana jawaban dari kalian. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.